selamat malam. Assalamualaikum semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema malam ini adalah rahasia besar yang dia belum sanggup ungkapkan padamu. Lambat laun kau akan tahu, tapi nggak ada salahnya kita mencoba untuk membuka dulu ya, tanpa harus uzon, tanpa harus ngapain. Kita akan lihat di sini ya, teman-teman. Kalian harus benar-benar konsentrasi, nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu sampai pembacaan ini berakhir. Jangan overthinking. Rahasia besar. Aku akan ambil satu temanya. Di sini. Mengenai keuangan ya, karena aku ngelihatnya itu ada simbol Jupiter, teman-teman. Kita bicara kalau Jupiter itu mengenai rezeki, keuangan, terus mengenai kemampuan dia dalam kestabilan ya, segala macam. Aku melihatnya ini ada yang dia sembunyikan dari kamu, yang mungkin kau tidak tahu, atau dia sengaja menyembunyikannya karena nggak mau buat kamu pikiran. Kita akan cek dulu ya alasan dia menyembunyikan. Oke. Teman-teman, dia sengaja menyembunyikan karena dia akan tahu akan menjadi sebuah masalah besar terkait dengan pekerjaannya ya, pekerjaan atau kondisi finansialnya. Apa yang terjadi? Di sini aku melihatnya banyak hasil dari pekerjaan dia itu dibuat berboros-boros gitu. Jadi hasilnya dia, kalau dia bilang nggak ada uang atau apa, ini aku minta maaf ya, mungkin dia kayak lebih banyak nongkrong sama temennya ya. Terus ada di sini yang aku ngelihatnya kayak mencoba untuk menyembunyikan dari kamu karena dia takut kamu tuh kayak minta macam-macam gitu sama dia. Padahal dia pakai untuk kebutuhannya. Jadi ya ini bukan sesuatu yang jahat sih, tapi lebih kepada dia ya mungkin pengen happy-happy, pengen seneng. Mungkin mohon maaf ya, di sini mungkin beli minuman, ya kongko, ya mabok-mabok dikit. Itu kan kayak sesuatu yang alami lah, lumrah, ya kan, uang-uangnya dia gitu loh. Nah, di sini dia tuh menolak untuk jujur sama kamu dikarenakan dia adalah tipe yang tipe yang nggak mau terlalu diurusin sampai ke hal dalam. Orang ini concern banget sama masalah keuangannya dia gitu loh. Mungkin juga dia bagi sama keluarganya, mungkin kamu nggak tahu ya. Dan di sini sebetulnya saat ini tuh dia tuh kayak ada penyesalan menyembunyikan ini dari kamu. Ada rasa penyesalan memang menyembunyikan dari kamu, tetapi memang ya di sini aku nggak tahu ya. Ini uangnya kalian kalau misalnya ada kayak kisah perselingkuhan, mungkin ini bisa masuk. Mungkin beliin barang buat selingkuhan ya, mungkin. Aku nggak nuduh. Tetapi di sini ya ibaratnya ya buat happy-happy gitu loh. Kita nggak pernah tahu yang terjadi pada party, pada apapun, kita nggak pernah tahu. Cuman ada kejadian itu yang dia tidak bisa ungkapkan ke kamu. Ada hal dia menggunakan uangnya itu untuk kesenangan sesaat ya. Jadi aku nggak bisa bilang itu apa, ya kalian yang lebih tahu, dan aku tidak akan membacakan ini juga. Kalau kalian nanti nanya setelah menonton film ini tiba-tiba mau reading, Kak, ini bener nggak sih mengafirmasi videoku, aku nggak akan jawab. Oke? Karena ini kan energi general, kamu sendiri yang harus mencari jawabannya, betul apa tidak.
Dia lakukan ini ketika dia itu waktu itu sedang putus asa ya. Pokoknya dia melakukan menghambur-hamburkan, bersenang-senang ya di luar dari kamu itu pada saat kalian lagi berantem, pada saat kalian lagi tidak bersama tentunya. Dan kamu tuh sebetulnya sudah feeling, sudah ada kecurigaan dari sisi kamu. Cuman dia tidak bisa mengafirmasi iya atau tidak gitu. Pernah nggak sih kalian itu lagi berantem, sudah dia pergi seharian gitu, dan itu ada sesuatu yang disesali. Kita akan lihat ya apa yang terjadi. Oke, di sini dia apa ya? Aku lihat kayak melepaskan beban gitu loh. Karena dia ngerasa kayak energinya tuh berat banget ya, terus dia sumpek banget. Dia di sini kayak pengen bebas aja gitu. Kala itu dia pengen bebas. Tapi ini ya terkondisi dengan lebih dari satu orang ya teman-teman. Jadi misalnya ya dia melibatkan orang lain dalam ini. Saya nggak tahu. Dan di sini sih sebetulnya kalau aku lihat ya udah just move on gitu aja, nggak ada kelanjutan. Ya, nggak ada kelanjutannya. Ketika dia lagi bete, ya mungkin ada hal hilaf yang dilakukan. Aku tidak bilang dia harus dengan wanita lain, ya ini hanya sesaat kok. Jadi ya udah, dan kamu tuh udah mulai kayak ada kecurigaan pada kala itu. Ya, ini terkait dengan sesuatu yang dihambur-hamburkan sesaat. Ya bisa aja dia minum foya-foya, senang-senang, ya kan, dengan temannya. Lalu yang aku lihat di sini sebetulnya sampai dengan saat ini ya, ini masih mengganggu pikirannya dan juga pikiran kamu. Ada kecurigaan tertentu. Apakah dia ada wanita lain selain kamu, atau ada pria lain selain kamu? Pada saat kamu, pokoknya dia lagi berantem intinya. Terus ya itulah yang dilakukan, bersenang-senang ya. Jadi kamu, kalau kamu bilang dia sedang merenungi diri di rumah karena habis berantem sama kamu, enggak. Ada momen ini. Dan sekarang ini sih karena dia sudah kayak menyesali, dia sekarang lebih kayak mengatur keuangannya dengan baik. Ya, lebih lebih berpikir dewasa lagi supaya ini tidak terjadi. Ada hilaf di masa lalu, ya. Tapi ini sudah lewat, jadi kamu nggak usah terlalu cari tahu atau apa. Tapi ini nggak bisa diafirmasi ke aku loh ya. Setiap orang masalahnya berbeda-beda. 3 rahasia, aku akan buka ya 3 ya rahasia besar yang mungkin nggak diakui ke kamu, nggak sanggup. Atau di masa lalunya dia ya begitu ganti-ganti. Ya maaf ya kalau dia pria ganti-ganti wanita, kita nggak tahu. Di sini secara spirituali. Nah, ini kita harus tahu nih apa. Kita bicara mengenai spirituali. Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan secara spiritual. Karena ini masuk Pisces, bisa jadi ada hal-hal magic yang dilakukan. Kita nggak tahu ya. Teman-teman, aku ngelihat ini terkait dengan kemakmuran. Jadi aku bisa melihat mungkin ada beberapa bukan ritual sih, mungkin sesuatu yang dijalankan untuk kekayaan, untuk memperlancar rezeki dan lain-lain. Aku nggak bisa bilang ini pesugihan loh ya teman-teman, nggak bisa bilang pesugihan, tetapi aku lebih lihatnya ini lebih ke benda ya. Benda mungkin ada ya untuk ngejaga, untuk dia supaya lancar rezekinya, pekerjaannya. Aku lihatnya dia ada kayak punya satu pegangan, di mana pegangan tersebut dia simpen baik-baik. Mungkin sampai saat ini disimpan baik-baik. Dia punya benda itu.
ini berupa spirit. Jadi apa ya, yang diberikan, yang punya koneksi, bisa jadi dari leluhur ya teman-teman, bisa jadi dari leluhur atau benda peninggalan seseorang yang dia sayangi, yang membuat dia itu kuat, misalnya dalam bekerja ya. Ini sebetulnya orang juga udah umum sih, secara spiritual ya, pengen kaya, melakukan hal-hal untuk memperlancar rezeki. Aku rasa itu sudah lumrah lah. Dan kalau aku bisa ngelihat di sini sih, ada efeknya, ada domino efek yang terjadi ketika dia menggunakan ini. Ya, kita lihat dulu ya di sini. Dia sering sakit. Karena benda ini itu energinya besar ya. Jadi dia suka kayak secara fisikal itu terhempas bodinya. Tetapi di sini walaupun dia sakit, dia kayak terbantu karena mungkin ya rezekinya juga ada. Dia bisa mendapatkan keinginan yang dia mau, kayak gitu. Kemudian ada kartu Two of Wands. Di sini walaupun dia kayak sering dapat gangguan sakit atau apapun, tetapi kalau secara karismatik aku ngelihatnya dia punya kayak wibawa yang baik gitu. Jadi ya ini benda bukan sebarang benda, tapi memang entah dipelajari atau didapat. Biasanya dari leluhur, dari orang yang dipercaya. Kalau misalnya jabatan dia sudah besar ya pasti mungkin dari asistennya, mungkin apa ya. Dan aku ngelihat di sini orangnya itu, aku lihat ketika dia memiliki benda ini secara spiritual ya, aku ngelihatnya dia tuh lebih tertutup ya. Dia orang yang sangat impulsif, terus dia itu berani untuk kayak menyuarakan pendapatnya, dan itu sangat diyakini. Jadi dia punya power dalam apa ya, kayak mungkin kadang-kadang suka ngeretak gitu. Ada geretakan kecil yang aku kayak dapat vision, kayak dapat geretakan kecil. Dia kayak punya power itu gitu. Tapi energinya di sini drain. Dia sering sakit. Kalau dia sering sakit itu karena mungkin ada sesuatu yang dia simpan. Ya, ini secara maaf, secara magic. Jadi bukan buat melet kamu. Yang terakhir kita lihat di sini. Oke. Energinya ya. Aku sih mau kalian di sini itu nggak apa ya namanya. Setiap orang itu pasti punya kayak masa lalu gitu loh teman-teman. Ya, punya masa lalu, punya punya rahasia gitu. Kamu pun juga punya rahasia gelap, dan aku harap di sini kamu jangan menjustifikasi seseorang dengan ini ya. Aduh, ini energinya nih lebih ke penyimpangan. Saya nggak tahu apa, tapi kita akan buka, oke? Dia kayak ada sesuatu yang mungkin penyimpangannya itu bisa jadi dia obses atau apa. Kita akan lihat ya. Ada sesuatu yang nggak bisa ngomong. Ten of Cups tuh. Di sini dia itu kayak punya apa ya? Ini terkait sama keluarga. Mungkin kayak didikan keluarga yang tidak biasanya. Mungkin keluarganya menganut aliran tertentu, bisa jadi. Karena kita bicara mengenai keluarga, atau terblessing karena ajaran tertentu, teman-teman. Biasanya ya kalau aku lihat ini udah turun-temurun. Jadi lagi-lagi mengenai dedikasi ya.
keluarganya ini adalah keluarga yang berbeda dari keluarga yang kau kenal. Mementingkan money, mementingkan uang. Jadi kalau aku bisa bilang kekuatannya di sini itu banyak dihandle dengan energi wanita. Wanita di sini ini terutama dari ibu. Ya, garis ibu. Itu kuat banget. Keluarga punya lah. Kemudian di sini aku melihat kayak ada traumatik sih. Karena mungkin gini teman-teman, apa yang menjadi seseorang itu punya inner child yang terluka, mungkin ada paksaan. Jadi bukan penyimpangan yang gimana-gimana, maksudnya kayak penyimpangan rules, aturan, atau biasa kalau keluarga itu begini ya. Ini dia kayak mungkin terbiasa kayak diperintah, disuruh, di doktrin. Nah, itu bisa jadi. Jadi aku ngelihatnya kayak masa depannya dia itu ya tergantung dari dari sosok ibu. Jadi gini, orang ini itu tidak sedikit mengecewakan orang karena orang ini nggak bisa buat keputusan, termasuk sama kamu. Suka menyerah karena kayak gini, orang ini tuh kayak punya obsesi. Misalnya gini, kalau ibunya masih ada, ibunya masih ngontrol dia, masih aman. Tapi kalau ibunya nggak ada, dia akan mencari sosok yang lebih dominan, dan itu dia banyak cari di wanita. Ya, mungkin yang dia mencari sosoknya adalah yang seperti kayak ibunya. Di sini aku lihat dia tidak bisa menentukan kesuksesannya sendiri kalau nggak dipecut. Agak manja mungkin ya, karena terlalu didoktrin, dan ketika dia mencoba untuk pergi, aku ngelihatnya dia kayak menemukan kamu gitu loh. Kamu tuh yang kayak bisa menyembuhkan. Dia punya traumatik masa kecil. Itu penyimpangannya. Ya, bukan penyimpangan yang dilecehkan atau apa, enggak sama sekali, tapi lebih kepada batin, itu inner child yang terluka. Dan ada kartu Four of Coins. Ini menjadikan apa didikannya? Suka duit. Gitu teman-teman ya. Berat. Dan ini adalah energinya. Akibatnya apa yang terjadi teman-teman? Dari rahasia besar yang dia belum sanggup ungkapkan, itu dia tuh pikirannya itu campur aduk. Karena ada depresi ya, ada kayak nggak bisa tidur, dan juga dia tuh kayak nggak punya semangat gitu loh. Apa yang harus kau lakukan sebetulnya? Bahwa pasangan kamu ini memiliki trauma. Ya, pasangan kamu ini memiliki trauma yang harus disembuhkan. Kalau saran aku sih, nanti kalau kalian sudah bersama-sama, ya kalian sama-sama nggak apa-apa ke psikiater atau mengikuti kayak meditasi bersama. Ya, kelas meditasi, daftarin kelas meditasi itu juga oke. Tapi kalau nggak percaya, mending ke psikiater, jadi kita bisa ngobrol gitu. Ya, dengan ahli. Yang harus kau lakukan adalah sebenarnya harus ngomong yang baik-baik sama dia. Jadi jangan biarkan dia tuh untuk berpikir sesuatu yang berat, karena pikirannya itu sudah sangat rapuh. Kasian, ya terlalu banyak didoktrin. Masa depan dia tuh yang menentukan juga dari keluarganya. Jadi apa-apa tuh dia nggak bisa buat keputusan sendiri. Kalau cowok ini agak lembek. Ya, terus buatlah dia, ya biasakan dia itu. Kamu buat dia menjadi pemegang keputusan. Jadi kalau misalnya kamu jadi sama orang ini, latihlah dia untuk memberikan sikap yang bijak. Kamu harus sabar di sini.
Kamu harus banyak berikan pujian pada pasangan kamu, dan kamu juga harus berikan satu optimis bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa kalau kita tidak menentukan sikap kita sendiri, gitu. Jadi jangan buat dia tergantung dengan siapapun. Intinya ajari dia. Dan kamu di sini harus ada di sampingnya. Kalau enggak, dia akan kehilangan pegangan lagi. Ya, teman-teman. Pastikan sih bacaanku nggak usah terlalu diambil yang aneh-aneh. Terutama untuk yang part 1. Udah lalu biarlah berlalu lah ya. Kita juga pernah punya salah kok. Ini kita punya L, kemudian V, I. Aku akan ambil 10 aja ya. Q, X, T, F, H, Z, D. 10 nama. Kalau misalnya namanya nggak ada, nggak apa-apa. Kita ambil zodiaknya. Kita ambil di sini ada Aries, ada Cancer, Virgo, Taurus, Sagittarius, Pisces, dan Libra. Oke, kalau misalnya nggak resonate untuk kamu, nggak apa-apa. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Ingat, jangan kirimin aku video ini ke WhatsApp aku. Gak usah kepengaruh sama bacaanku. Yakini apa yang kau yakini, dan aku tidak bisa membuat kamu percaya 100%. Kalau misalnya kau tanya rahasia besar dia apa, apakah sama dengan ini, aku nggak bisa jawab ya. Jadi kalian harus ke aku itu benar-benar harus konsultasi dan apa yang ingin kalian tahu. Itu aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you when I see you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.